Shalom adik-adik. Selamat pagi. Wah, semangat banget ya. Kayaknya tapi kita harus coba sapa sekali lagi, Kak. Oke, sekali lagi ya. Selamat pagi adik-adik. Wow, ada sukacita hari ini? Ada. Mantap, udah siap untuk ibadah hari ini ya? Sekarang kita akan memulai dengan mempersiapkan ayat Alkitab kita. Jadi teman-teman bisa diambil Alkitabnya. Kita mau baca dari 1 Tesalonika 5 ayat 15. Kita mau buka dari 1 Tesalonika 5 ayat 15. Nah, bagi adik-adik yang belum bisa buka Alkitab sendiri, bisa minta tolong sama mamanya, papa, atau kakak. Nah kalau udah Alkitabnya bisa disimpan lagi, jangan jauh-jauh nyimpennya. Sekarang kita mau menyanyikan pujian. Ya, nah Alkitabnya ditaruh di depan aja. Nanti kalau misalnya mau firman, jadi gampang ambilnya gitu. Sekarang, inget nggak? Walaupun kita sekolah minggunya sekarang online, kalau pas ibadah sekolah minggu yang di gereja, ada teman-teman ya, banyak teman-teman ya. rame Kangen nggak ya teman-temannya. sama teman-temannya di sini? Kangen banget. Terus jadi keinget lagunya Roti dan Mentega, di mana teman-teman selalu mendukung dan memeluk saat sedih. Ya enggak? Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan dengan lagu Roti dan Mentega. Semuanya bangkit berdiri. Kau temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Wow, penuh sukacita ya. Iya dong, harus penuh sukacita karena Tuhan itu penuh kasih. Iya benar, penuh kasih. Nah sebelum itu kita mau berdoa dulu sebelum melanjutkan ke pujian selanjutnya. Sekarang adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Engkau telah memberi kami kesempatan untuk beribadah online hari ini. Terima kasih juga atas tidur yang nyenyak sehingga kami dapat mengikuti ibadah hari ini. Sekarang kami akan melanjutkan memuji nama-Mu dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Amin. Nah, sekarang kita mau melanjutkan ke lagu berikutnya. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak sih kasih Tuhan itu sebesar apa sih? Apa cuma segini? Wah, besar banget. Oh, besar banget. Kasih Tuhan tuh besar banget. Besar banget ya, tingginya tuh semana sih? Apa skala Rina? Wah, lebih tinggi lagi kasih Lebih tinggi Tuhan lagi. itu. Nah, mari kita pujikan lagu Setinggi-tingginya Langit seperti kasihnya Tuhan. Oke, kita akan pujikan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi yang lebih tinggi langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Yang paling dalam, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Selain tinggi, selain dalam, selain indah, kasih Tuhan itu panjang dan lebar loh adik-adik. Panjang dan lebar, pandang dan lebar, kasih Yesus, pandang dan lebar. Tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus, tinggi dan dalam. Sekali lagi. Panjang dan lebar, Lebih panjang. panjang dan lebar, kasih Yesus, panjang dan lebar. Yang paling tinggi. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus, tinggi dan dalam. Nah, sekarang kita akan menyiapkan hati kita sebelum firman. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa bersatu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Engkau boleh memimpin ibadah kami, jalannya firman ini, supaya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, amin. Nah, sekarang adik-adik udah boleh duduk. Kita akan menyiapkan bacaan ayat kita pada hari ini. Ya, Alkitab yang tadi udah ditaruh, diambil lagi. Kita mau membaca firman Tuhan ya, Kak. Betul sekali. Kita baca ya, bareng-bareng dari 1 Tesalonika 5 ayat 15. 1, 2, 3. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Kita baca sekali lagi ya, 1 Tesalonika 5 ayat 15. 1, 2, 3. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Kuk, 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 kuk. Mbe, 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 ayo mbe, mbe. Hush. Aduh, anjing-anjing ini. Hush, hush. Ayo, pergi, pergi, pergi. Setiap hari anjing-anjing ini mengganggu domba-dombaku. Hah, tetanggaku itu
memang seorang pemburu dan dia mempunyai anjing pemburu yang banyak. Tapi anjing-anjing itu tidak dilatih dengan baik. Setiap hari lompat pagar dan mengejar domba-dombaku. Aku harus bilang sama tetanggaku ini supaya anjing-anjingnya dijaga. Permisi, permisi. Oh, siapa ya? Oh, Pak Tani. Ada apa Pak Tani? Gini Pak Pemburu, itu loh anjing-anjing Bapak tolong dong ditaruh di kandang supaya gak mengganggu domba-dombaku. Oh gitu. Gimana ya Pak Tani, namanya juga anjing pemburu. Ya mereka senang berlari-larian, senang mengejar, berburu. Saya juga gak bisa mengurung mereka di kandang. Pak Pemburu gak mau menaruh anjingnya di kandang. Dan Pak Tani terlalu cemas setiap hari. Aduh gimana ya, saya khawatir nanti ya suatu hari dombaku digigit lagi. Betul adik-adik, suatu hari anjing-anjing itu lompat lagi pagar. Kuk, 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 kuk. Mengejar domba-domba Pak Tani. Kuk, 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 kuk. Mbe, mbe, mbe. Dombanya berlarian ke sana kemari. Mereka ketakutan. Tiba-tiba, hap, hap, satu dombanya kena gigit. Terluka adik-adik, berdarah. Aduh, Pak Tani melihat itu. Hush, hush. Aduh dombaku. Aduh ini Pak Pemburu ini kelewatan. Saya harus gimana lagi coba. Pak Pemburu, lihat ini. Dombaku terluka. Ayo Pak, gimana ini? Luka ya? Pak Pemburu tidak peduli adik-adik dengan dombanya Pak Tani yang terluka. Aduh Pak Tani, gimana ya? Saya harus cari akal. Saya harus cari cara supaya anjing-anjing itu gak kesini lagi. Tapi gimana ya? Ya, saya ingat. Di kota ada seorang hakim. Hakim Bau namanya. Dia pasti bisa menolong saya. Saya pergi ke sana. Saya mau ke kota. Saya mau cari Hakim Bau. Pak Hakim. Pak Hakim. Hakim Bau. Begini Pak, saya punya seorang tetangga. Dia seorang pemburu. Dan dia punya anjing yang banyak setiap hari mengejar. Adik-adik, Pak Tani menceritakan semua permasalahannya kepada Hakim Bau. Dia mengadukan dan dia minta tolong sama Hakim Bau. Tolong ya Pak Hakim supaya masalahnya itu diselesaikan. Gitu toh Pak Tani. Gini ya Pak Tani ya, saya kasih tahu. Saya bisa sih menghukum Pak Pemburu itu dan menyuruh dia mengurung anjing-anjingnya di dalam kandang. Tapi dengan demikian Pak Tani, kamu akan punya seorang musuh. Kamu akan kehilangan seorang teman. Ayo kamu pilih mana, punya tetangga teman yang baik atau musuh? Sebenarnya enakan punya teman ya Pak Hakim ya. Saya pengennya punya teman Pak Hakim, saya gak mau punya musuh. Mau punya teman kan? Sini saya bisikin. Gini loh caranya. Pak Tani dibisikin suatu cara. Oh gitu ya Pak Hakim ya? Gitu ya caranya? Oke, aku pulang ya. Pak Tani pulang dengan senang karena dia sudah mendapatkan satu cara untuk menghadapi Pak Pemburu. Pak Tani pulang ke rumahnya, terus Pak Tani langsung mencari domba yang lucu. Mana ya anak dombaku ya? 1, 2, itu ada satu lagi, 3. Pak Tani membawa 3 anak domba. Buat apa ya? Kok bawa anak domba? Terus, halo anak-anak, ini loh aku membawakan domba untuk kalian. Loh, untuk kami Pak? Iya, untuk kalian. Adik-adik, Pak Tani tidak membalas kejahatan Pak Pemburu dengan kejahatan. Tapi dia malah memberikan hadiah anak domba untuk anak-anaknya Pak Pemburu. Ada 3 orang anaknya Pak Pemburu.
Satu orang dapat satu. Senang nggak? Senang sekali mereka. Dombanya lucu, dombanya gemuk, anak dombanya masih kecil, gemuk. Wah, anak-anak Pak Pemburu setiap hari bermain dengan anak domba itu dan dirawat dengan baik. Pak Pemburu mulai bingung. Waduh, ada anak domba nih di rumahku, punya anak-anak. Kalau anjing-anjingku tetap berkeliaran, nanti digigit anak dombanya. Anakku nangis dong. Wah, ya sudah anak, kalau gitu anjing-anjingku harus di dalam kandang. Mulai hari itu, anjing-anjing Pak Pemburu ditaruh di dalam kandang. Terus domba-domba Pak Tani gimana? Aman, gak dikejar-kejar lagi. Wah, Pak Tani jadi senang ya adik-adik ya. Pak Tani, selamat. Domba-dombaku sekarang gak dikejar-kejar. Gak diganggu lagi sama anjing Pak Pemburu. Selain itu, Pak Pemburu juga sering memberikan hasil buruannya kepada Pak Tani. Karena dia merasa berterima kasih anak-anaknya dikasih anak domba. Pak Tani juga sering memberikan hasil susu, hasil dari dombanya kepada Pak Pemburu. Adik-adik, mereka jadi musuh apa jadi teman? Jadi teman yang baik. Karena Pak Tani apa? Membalas nggak tadi? Enggak. Walaupun Pak Pemburu suka nggak menjaga anjingnya, tapi dia nggak balas jahat ya. Dia malah memberikan kebaikan. Malah dikasih anak domba. Pak Tani dan Pak Pemburu menjadi teman yang baik adik-adik. Menjadi sahabat yang baik. Wah, senang sekali. Pak Tani bersuka cita karena dombanya selalu aman. Pak Pemburu juga senang karena anak-anaknya dikasih hadiah domba, anak domba. Seperti tertulis dalam berapa tadi yang kita baca? 1 Tesalonika 5 ayat 15. Jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah apa? Senantiasa berbuat baik. Terhadap siapa adik-adik? Terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Wih, semua orang. Ya, firman Tuhan tidak pernah mengajar kita berbuat jahat. Kita harus berbuat baik kepada siapapun. Bahkan Tuhan Yesus bilang adik-adik, kita harus mendoakan musuh-musuh kita. Bisa mendoakan musuh? Misalnya kalau kalian lagi main, terus adik atau kakak ganggu atau mukul. Anak Tuhan diajari apa? Balas? Pukul lagi, pukul-pukulan. Anak Tuhan gak diajari begitu adik-adik. Anak Tuhan diajari apa? Memberitahu adik atau kakaknya dengan baik. Jangan pukul-pukul. Terus kalau adiknya itu perlu bantuan. Kak, aku gak bisa nih PR-nya. Anak Tuhan boleh gak? Kerjain aja sendiri. Tadi kamu nakal sama aku, gak mau bantu. Anak Tuhan tidak seperti itu kan? Anak Tuhan gimana? Tetap membantu adiknya, tetap sayang sama adiknya. Terus misalnya lagi, kalau temanmu yang suka nakal, suka usil, satu hari temannya lari dan jatuh. Aduh, anak Tuhan gimana? Hei, kasihan, syukurin, jatuh. Anak Tuhan gitu boleh? Enggak, anak Tuhan harus tetap menolong temannya yang suka usil. Tapi susah atau gampang ya kalau berbuat baik sama teman yang nakal, tiap hari teman usil. Adik-adik, kita harus tetap berbuat baik sama semua. Kenapa sih kita harus berbuat baik? Kenapa gak boleh balas yang jahat? Ada yang tahu? Ya, yang pertama karena Tuhan Yesus juga mengasihi dan mengampuni kita. Siapa yang di sini gak pernah nakal? Semua pernah ya. Tapi Tuhan Yesus mau mengasihi dan mengampuni kita. Jadi kita juga harus baik gak sama teman-teman? Kita harus selalu berbuat baik. Tidak boleh membalas teman yang jahat. Teman yang nakal tidak boleh dibalas. Kalau kamu balas kejahatan dengan kebaikan, lama-lama mereka juga jadi baik. Mereka akan jadi temanmu. Karena mereka, tadi aku nakal, tapi kok aku dibaikin ya? Lama-lama jadi baik gak temannya? Jadi baik adik-adik. Karena kita selalu berbuat baik juga. Dan yang terakhir, kalau kita selalu berbuat baik,
kita juga akan bersuka cita. Kita akan senang adik-adik kalau kita selalu berbuat baik sama semua orang. Terutama sama yang suka jahatin. Walaupun susah, tapi kita akan bersuka cita. Kalau kita bisa berbuat baik, mereka akan melihat, oh anak Tuhan selalu berbuat baik. Mereka akan memuliakan nama Tuhan karena mereka melihat kita. Karena mereka lihat anak Tuhan baik. Mereka tahu, oh itu anak Tuhan. Mereka selalu berbuat baik ya. Mereka juga akan mengenal Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Oke, yuk adik-adik kita mau nyanyi ya. KASIH, yuk berdiri semua. Yuk kita siapkan gerakannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena hari ini kami semua boleh belajar untuk selalu mengasihi sesama, untuk selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Tolong Tuhan, walaupun itu susah, Tuhan tolong kami semua agar dapat melakukannya setiap hari, melakukan kebaikan kepada semua orang. Sehingga mereka akan melihat dan mengenal Engkau melalui kami dan mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk keadaan yang sedang kami alami. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini agar kami diberi kesabaran Tuhan untuk tetap di rumah, untuk tetap menuruti segala perintah, untuk dapat menahan diri dan Tuhan beri kami kekuatan. Kami juga berdoa untuk para dokter dan semua tim medis yang terus berusaha untuk mengatasi masalah ini, untuk menyembuhkan yang sakit. Tuhan beri kekuatan kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kami dan kami yakin Tuhan akan bersama kami senantiasa. Kepadamu Tuhan kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Wah, firman-Nya tadi Luar kita biasa harus banget. benar luar biasa banget. Kita harus Saling mengasihi. betul kasih itu untuk diri sendiri dan untuk sesama kita. Kalau ada yang jahat juga tetap kita balas dengan kasih. Betul sekali. Dan sekarang saatnya kita akan nyanyikan lagu Shine. KGKI Bromo, Shine.